Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku Matematika kelas 9 latihan 1.4. Nomor 14. Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 × 3 meter dengan kedalaman 150 × 2 cm. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh soal. Yang pertama, diameter kolam 14 × 3. Kita tentukan jari-jari atau R dari diameter tersebut. R sama dengan setengah kali D, sama dengan setengah kali 14 / 3. Setengah dari 14 / 3 sama dengan 7 / 3. Jadi, jari-jari atau R sama dengan 7 / 3 meter. Pada soal kita ketahui kolam renang tersebut berbentuk silinder. Silinder itu bentuknya seperti tabung, seperti gambar ini. Kita tentukan kedalamannya 150 / 2. Kedalaman atau ketinggian kolam tersebut dapat kita simbolkan dengan T sama dengan 150 / 2 cm. Kalau kita perhatikan jari-jari satuannya meter, sedangkan kedalaman atau ketinggian satuannya cm. Maka kedua satuan tersebut kita samakan menjadi satuan desimeter, supaya mempermudah kita dalam menentukan takaran liternya. Berdasarkan tangga satuan panjang ini, jari-jari sama dengan 7 / 3 meter dapat kita ubah menjadi 70 / 3 desimeter. Kemudian kedalaman atau ketinggian T sama dengan 150 / 2 cm dapat kita ubah menjadi 15 / 2 desimeter. Pada soal yang ditanya berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep supaya kolam tersebut penuh, atau sama saja berapa volume kolam berbentuk silinder tersebut. Penyelesaiannya, volume sama dengan V kali R pangkat 2 dikali T, sama dengan V 22/7, R pangkat 2 70 / 3 tutup kurung pangkat 2 dikali T 15 / 2, sama dengan 22/7 dikali hasil kuadrat dari 70 / 3 kuadrat itu 14.700 dikali 15 / 2. Setelah itu 22 dikali 14.700 dikali 15 dibagi 7 baru dikali akar 2. Hasilnya sama dengan 693.000 / 2 desimeter kubik atau desimeter pangkat 3. Nah, berdasarkan tangga satuan volume, diketahui 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, sehingga 693.000 / 2 desimeter kubik sama dengan 693.000 / 2 liter. Jadi, air yang dibutuhkan Pak Asep adalah 693.000 / 2 liter. Nomor 15. Sebuah kapal tenaga angin seperti gambar di bawah ini, perkirakan panjang tali layar agar menarik kapal pada sudut 45 derajat dan ketinggian layar 150 meter. Soal PISA 2012. Dari soal kita ketahui tinggi layar atau kita singkat TL sama dengan 150 meter. Kemudian ditanya panjang tambang atau panjang tali, buka kurung PT. Untuk menentukan panjang tambang, kita tentukan terlebih dahulu besar sudut yang di dekat layar. Karena kita ketahui ilustrasi tersebut membentuk segitiga,
maka kita hitung besar sudut yang di dekat layar terlebih dahulu. Kita ingat, jumlah ketiga sudut segitiga menghasilkan 180 derajat, sehingga besar sudut dekat layar sama dengan 180 derajat dikurang buka kurung 90 derajat ditambah 45 derajat. Tutup kurung, kita selesaikan yang di dalam kurung sama dengan 180 derajat dikurang 135 derajat sama dengan 45 derajat. Ternyata besar sudut dekat layar 45 derajat. Sehingga bisa dikatakan segitiga tersebut segitiga sama kaki. Kemudian dapat kita ambil kesimpulan, segitiga sama kaki memiliki kedua sisi yang panjangnya sama, sehingga ketinggian layar sama dengan jarak kapal, sama dengan 150 meter. Kita perhatikan lagi, ternyata selain segitiga sama kaki, segitiga ini juga memiliki sudut 90 derajat sehingga kita dapat menentukan panjang tambang dengan menggunakan teorema Pythagoras. Penyelesaian menggunakan teorema Pythagoras, panjang tambang pangkat 2 sama dengan tinggi layar pangkat 2 ditambah jarak kapal pangkat 2. Panjang tambang pangkat 2 sama dengan 150 pangkat 2 ditambah 150 pangkat 2. Panjang tambang pangkat 2 sama dengan hasil dari kuadrat 150, 22.500 ditambah 22.500. Kemudian panjang tambang pangkat 2 sama dengan 45.000. Karena pada soal hanya diminta panjang tambang, sedangkan yang kita ketahui panjang tambang kuadrat, maka kuadrat di sini atau pangkat 2 kita hilangkan dan di ruas kanan kita ganti dengan bentuk akar. Panjang tambang sama dengan akar 45.000. Karena akar bulat dari 45.000 itu tidak ada, maka kita pecah menjadi akar 22.500 dikali 2. Panjang tambang sama dengan akar 22.500 dikali akar 2. Setelah seperti ini, baru kita cari akar bulatnya. Akar dari 22.500 itu 150 dan akar 2 tetap akar 2, sehingga kita dapatkan panjang tambang sama dengan 150 akar 2.